Bagaimana cara menghadapi suami pemalas dan suka marah-marah? Bagaimana cara menghadapi suami pemalas dan suka marah-marah? Kok bisa ibu nikah sama dia? Itu namanya percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Dia dapat istri solihah ibu, itu takdir baik. Ibu dapat dia, itu takdir. Tak ada saya bilang gitu. Wahai para suami-suami dan para calon suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka kalian mesti semangat mencari rezeki. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati seorang suami, aiqaza zaujahu, yang membangunkan istrinya. Suami lebih dulu bangun malam daripada istrinya. Dibangunkannya istrinya untuk sholat tahajud, untuk bersiap-siap. Bukan istri yang membangunkan suami. Bukan istri yang mengajak suami sholat. Suami yang menjadi pemimpin kepala rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami, hai laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, nara, dari api neraka. Laki-laki dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Karena laki-laki menanggung nafkah, laki-laki menanggung mahar, laki-laki punya tanggung jawab yang besar. Kalian anak laki-laki, jangan kalian ikut bapak nih. Jadi kalau udah begini macam mana Pak Ustadz? Maka ibu panggil wali ibu. Wali ibu ada 6. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali yang 6 nih. Syukur-syukur kalau di antara wali itu ada polisi, ada tentara. Suruh orang tuh bawa pistol. Nah, baru bangunkan laki yang malas-malas marah-marah tadi. Nah, dudukkan dia. Laki malas pemarah, apa mau kau? Nah, suruh dia tanya apa. Berubah. Jangan ibu hadapi sendiri. Kalian wahai perempuan, jangan menghadapi suami sendirian. Kalau dia bilang kau jangan mengadu ke keluargamu, ini kita, jangan ada intervensi orang lain. Dia mau melemahkanmu. Kau menjaga anak, mengandung, menyusui, mencari nafkah, menghadapi dia marah-marah lagi, menghadapi dia malas lagi, stres nanti ibu lama-lama. Betul bu? Tengok. Kalian perempuan dimuliakan Allah. Kalian tidak ada kewajiban apa-apa. Yang memasak, yang menyiapkan makanan, yang mencucikan pakaian, itu mestinya suami kalian. Kalau dia kaya, disiapkannya pembantu untuk memasak, disiapkannya pembantu untuk mencuci. Menyusukan anak pun tidak kewajiban kalian. Di zaman Nabi, perempuan itu tidak menyusukan anak. Ada perempuan yang khusus dibayar oleh suami untuk menyusukan anak. Makanya Nabi Muhammad SAW, ibu susunya yang pertama Suwaibah al-Aslamiyah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Laki-laki di Indonesia bukan main beruntung luar biasa. Anaknya disusukan istrinya. Ada istrinya tak ada air susu, disusukan kambing. Suami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap kalian laki-laki adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa sekedar nyanyi-nyanyi. Ini sekarang banyak kalau ngadu ke Ustadz, Ustadz, suami saya marah-marah, ibu nyanyi aja, abang jangan marah-marah, nanti abang cepat mati. Tak bisa, mesti ada tindakan hukum. Makanya untuk menyelamatkan perempuan Indonesia dari suami yang semena-mena, selesai akad nikah, seorang istri disuruh membaca sirat ta'liq. Buka handphone, habis waktu dah. Tulis di situ sirat ta'liq. Ini perempuan ini kalau tak diingatkan dia tak tahu ini.
Dulu waktu lakinya baca sirat ta'liq, dia asik berfoto aja. Kik. Buka balik sirat ta'liq itu. Yang dibaca suamimu dulu habis akad nikah. Sirat ta'liq. Udah nampak? Sirat ta'liq nanti print, tempel di pintu kamar dia besar-besar. Nih bunyi sirat ta'liq. Kalau dia meninggal, saya meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. 2, tidak memberi nafkah wajib 3 bulan. Nih, malas cari nafkah, tak ada duit, mengamuk-ngamuk. 3 bulan tak kau kasih dia nafkah, Pak. 3, menyakiti badan jasmani. 4, membiarkan, tidak memperdulikan. Ditinggalkannya kalian 2 tahun. 3 bulan tak dikasihnya nafkah, menyakiti jasmani, membiarkan, maka kalian perempuan pergi ke hakim, maka hakim menjatuhkan talak 1, jatuhlah kepadanya. Ini kompilasi hukum Islam Indonesia untuk menjaga perempuan dari laki yang malas dan suka mengamuk-ngamuk tadi. Jelas laki-laki malas suka mengamuk? Bagaimana pendapat Ustadz ikut lomba, hadiahnya pakai uang pendaftaran. Kita 10 nih, 10 peserta, daftar 100.000. 100. Berapa terkumpul? Terkumpul 1 juta. Habis itu kami pun dikasih pancing. Memancing ikan dalam kolam. Ikannya kenyang semua. Udahlah kenyang 1 ekor pula tuh. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Di kulum-kulumnya aja cacing tuh. Sampai akhirnya tersangkut juga. Yang dapat cuma 1 orang. Akhirnya diumumkan 8 malam. Pemenang juara pancing, Bapak Abdul Somad. Menang saya. Berapa saya dapat untung? 900.000. Karena saya bayar pendaftaran 100. Maka itu adalah judi. Duit judi. Jadi kalau mau duit pendaftaran itu untuk operasional. Untuk makan, untuk tenda, untuk sewa sound, untuk yang lain-lain. Hadiahnya pakai sponsor. Itu kalau mau keluar dari judi. Saya bukan melarang buat perayaan, silakan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai hadiah karena terjerumus dalam judi. Jelas? Yang lalu-lalu apa boleh buat? Mudah-mudahan Allah mengampuni. Yang akan datang 17 Agustus menyambut tahun baru, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, hadiahnya dari sponsor-sponsor. Banyak nih sponsor-sponsor ini, macam-macam. Dari keripik, dari kerupuk. Umpama ada satu yayasan atau masjid atau anak yatim atau duafa membutuhkan dana, sementara di tempat lain orang tua kita juga membutuhkan uluran tangan. Kemana sebaiknya kita dulukan Pak Ustadz? Yang pertama, mana yang paling membutuhkan itu dulu. Yang ini lapar, tapi dia masih biasa bilang lapar. Yang ini lapar juga, tapi lapar betul, tak sampai ke ujung. Lap. Ini dulu. Karena ini parah, ini tak sampai 2 jam lagi meninggal. Kalau ini masih bisa bilang pisang Pak, pisang. Kalau ini tak ada, pis angkat sini dulu. Mana yang paling membutuhkan? 2, wal jarizil qurba wal jaril junubi. Yang ini jar tetangga, kurba dan kerabat. Tetangga sekaligus kerabat. Yang ini tetangga saja, tidak kerabat. Yang ini dulu kan, tetangga dengan kerabat. As-sadaqatu 'alal fuqara shadaqah. Was-sadaqatu 'alal qurba shadaqatun wasilah. Sedekah untuk orang miskin nilainya cuma 1, sedekah. Tapi sedekah kepada kerabat yang miskin nilainya 2, sedekah dan silaturahim. Tapi biasanya orang kalau ada keluarga, ada orang lain, siapa duluan ditolongnya? Keluarga apa orang lain? Orang lain. Kenapa orang lebih mau membantu orang lain? Karena kalau membantu orang lain itu nama harum semerbak.
Bapak tuh baik. Tapi kalau keluarga dikasih 10.000 lah. Maka ini ada skala prioritas. Tinggal di Pekanbaru, kampung di jauh di mata. Ada kawan yang susah, ada fakir miskin, pakai skala prioritas. Duit berapa? 100.000. Yang ini 30.000, yang ini 50.000, yang ini 20.000. Semuanya dapat insya Allah. Rezeki dari Allah. Allah akan ganti. Wa ma tunfiqu min khairin ya'lamullah. Apapun yang kau kasih, Allah tahu. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Yang kau berikan untuk agama Allah, saudaramu, Allah akan ganti insyaallah. Apa doa Nabi? Apa doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang pelit Pak Ustaz didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang pelit binasakanlah dia ya Allah. Hati-hati. Yang pelit-pelit nanti balik dari sini pertama selop hilang. Habis itu helm hilang. Habis itu lama-lama laki hilang.